Tidur? Enak. Ulang. Sebelumnya ketua kelas ini siapa? Teman-teman kamu ada di semua? Siapa yang tidak ada? Safia. Semoga ya yang tidak ada itu menjadi kemudahan. Amin. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dengan saja, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi pada siang hari ini kita akan membahas tentang memahami Al-Quran tentang toleransi dari Quran surat Al-Bayyinah dan Al-Kafirun. Sebelumnya, pengantar saya, kita di bangsa Indonesia ini memiliki banyak sekali agama, juga ragam suku bangsa, bahasa, budaya. Semua ini adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita ini. Oleh karena itu sangat penting bagi kita menjaga dan memelihara sikap berhubungan baik antar umat beragama. Kita biasanya itu disebut dengan istilah toleransi. Sebelumnya, adik-adik sekalian, ada yang sudah tahu apa itu toleransi? Angkat tangan yang menghargai, oke, menghargai. Ada lagi? Perempuan, ada? Saling menghargai dan menghormati antara umat. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya. Nah, pengertian toleransi. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin yang tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri dengan rasa dan tempo serino. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok, antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindarkan masyarakat dari terjadinya sikap membedakan pihak tertentu lain karena adanya alasan perbedaan atau diskriminasi, walaupun perbedaan itu hanya suatu kenyataan. Next. Nah, sedangkan toleransi dalam beragama adalah sifat atau sikap saling menghargai antar umat yang berbeda agama, memperkenalkan masyarakat untuk dapat beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kemudian bukan mencampur adukan antara ajaran agama. Hal ini didasarkan atas suatu kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, ia mempunyai kecenderungan untuk sendiri dan merefleksikan pendiriannya. Dan sebagai makhluk sosial, diwajibkan untuk mampu berinteraksi dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam bermasyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengan dirinya, termasuk yang berbeda agama. Nah, kita akan masuk kepada toleransi dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun dan Al-Bayyinah. Pertama,
Nah, Quran surat Al-Kafirun. Sebelum kita memahami secara lebih mendalam, mari kita sama-sama mari kita sama-sama saya akan membacakan tentang ayat surat Al-Kafirun serta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Salah apa? Memahami secara lebih mendalam tentang isi kandungan surat Al-Kafirun, mari saya akan membacakan tentang surat ini, surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kita semua ini sih kalau ada beda agama, kan mungkin teman-teman tidak mengetahuinya, ada semua orang. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke, ayat 3. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Oke, next. Nah, penjelasan ayat. Oke. Turunnya Quran surat Al-Kafirun dilatar belakangi oleh ajakan kaum Quraisy yang selalu berupaya membendung dakwah Rasulullah SAW dengan tujukan sampai dengan cara penyiksaan dan intimidasi, mengalami kegagalan. Akhirnya ada gagasan untuk mengajak kompromi Rasulullah SAW. Mereka mengajak Rasulullah SAW beserta para sahabat untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Kemudian setahun berikutnya mereka bersedia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuntunan Rasulullah. Dari peristiwa ini, lalu Allah mewahyukan kepada Rasulullah sebagai respon ajakan kaum musyrikin Quraisy. Dalam surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukan apa yang disembah oleh orang-orang kafir, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tidak ada sekutunya baginya, tidak mempunyai anak dan istri. Nah, kemudian dalam ayat 3 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan pertanyaan yang harus disampaikan kepada pernyataan, maaf, sebagai manusia yang bersalah. Ya. Jangan marah-marah, Pak. Menambahkan pernyataan yang harus disampaikan kepada orang-orang kafir dengan sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan. Maaf. Menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwakan Nabi Muhammad karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin diperuntukkan antara kedua macam sifat tersebut. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat 4 dan 5 ditegaskan bahwa Nabi SAW memiliki konsistensi dalam pengabdian. Artinya, apa yang beliau sembah tidak akan berubah. Cara ibadah kaum muslimin berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akan cara beribadah orang kafir berdasarkan hawa nafsu. Melalui surat ini Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman, kita hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh dan yang kuat, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Nah, kemudian pada ayat terakhir, pada ayat 6 menyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu, untukmu agamaku. Dengan demikian masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa memaksakan pendapat kepada orang lain dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, oke, Quran surat Al-Bayyinah. Ada yang hafal Quran surat ini? Ada yang bisa membacakan? Ada yang bisa? Sama-sama? Bagaimana saudara Fian? Sarah? Kayu? Sama-sama Pak Guru. Oke, sama-sama. Saya pimpin. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah wa rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul 'azim. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Kemudian selanjutnya, terjemahan ayat. Ayat yang pertama, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti nyata. Itu ayat pertama. Yang kedua, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, dan tidaklah terpecah-belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti nyata. Kemudian yang keempat, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Nah, kemudian sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Lanjut. Oke, penjelasan ayat. Nah, pada ayat 1 Allah berfirman yang artinya orang-orang kafir, yakni ahli kitab, orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti nyata. Kemudian Allah Ta'ala menafsirkan bukti tersebut melalui firman yang kedua. Kemudian Allah Ta'ala menafsirkan bukti tersebut melalui firman yang kedua, yang berarti yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran yang suci Al-Quran, yakni Muhammad SAW, dan Al-Quran Al-Azim yang beliau bacakan, yang sudah tertulis di Malaul Ala, di dalam lembaran-lembaran yang disucikan. Kemudian yang ketiga, dalam surat ini dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Taubah, yakni di dalamnya lembaran-lembaran yang disucikan itu terdapat kandungan kitab-kitab dari Allah yang sangat tegak, adil, dan lurus tanpa adanya kesalahan sedikit pun, karena ia berasal dari Allah. Kemudian lanjut. Dalam surat Al-Imran ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah orang-orang yang menerima kitab-kitab yang diturunkan kepada umat-umat sebelum kita, di mana setelah Allah memberikan hujjah dan bukti kepada mereka, mereka malah berpecah belah dan berselisih mengenai apa yang dikehendaki Allah dari kitab-kitab mereka. Mereka mengalami banyak perselisihan. Hal tersebut sama dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 4. Kemudian ayat 6 sampai 8 menjelaskan bahwa balasan dan ganjaran bagi orang-orang kafir ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik yang menolak kitab-kitab Allah yang diturunkan serta menentang nabi-nabi Allah yang diutus, bahwa pada kiamat kelak tempat mereka adalah neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, yakni tidak akan pindah dari neraka untuk selama-lamanya. Dan Allah Ta'ala juga menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang yang beriman dengan sepenuh hati dan mengerjakan amal soleh dengan badan mereka, bahwa mereka adalah sebaik-baik makhluk, karena akan mendapatkan balasan surga yang balasan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oke, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga dengan materi toleransi yang saya bawakan tadi, semoga kita lebih lebih menjaga hubungan baik antar sesama, antara umat beragama, dan saling menghormati pendapat teman-teman yang ada di kelas ini. Nah, kata dari saya, hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seorang paham tentang toleransi, dia akan paham makna kebersamaan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.